Halo guys, kembali lagi bersama saya Budi Prasetyo Nugroho. Di sini kita akan belajar tentang mengubah data KML menjadi shapefile. Jadi ini penting sekali bagi teman-teman yang setelah survei menggunakan GPS handphone Android. Kendala teman-teman nggak punya nih GPS handheld, kemudian teman-teman hanya mempunyai handphone Android, tidak menjadi masalah. Jadi di handphone Android itu dia datanya adalah KMZ. Nah, dari data KMZ yaitu point dan track atau polyline dari KMZ itu bisa kita ubah menjadi shapefile agar bisa dibaca di aplikasi pemetaan seperti ArcGIS. Ada beberapa software untuk mengubah data KMZ menjadi shapefile itu, yaitu yang pertama adalah Global Mapper dan yang kedua itu adalah ArcGIS sendiri. Oke. Jadi kita yang pertama akan mengubah data KMZ itu di aplikasi Global Mapper dulu ya, yang pertama ya. Oke, kita cari dulu. Yang belum install Global Mapper bisa install sendiri ya. Coba kita akan buka dulu Global Mapper-nya, kemudian kita cari data KMZ dari hasil survei menggunakan handphone Android dengan menggunakan aplikasi Maverick. Oke. Oh ya, saya lupa di sini juga ada file GPX. File GPX ini dari Maverick, tapi dia adalah berupa polyline karena dia menyimpan track log kita. Ini juga bisa diubah di Global Mapper. Oke, yang pertama coba kita masukkan ini dulu ya, waypoint pendopo. Ini ya, waypoint pendopo 2. Coba ya, di Global Mapper di drag saja. Oke, ini udah ada 2 waypoint. Kemudian kita klik file dan export menjadi vektor file waypoint. Cari di mana folder untuk menyimpan file ini. Oke. Point survey. Oke. Kemudian yang kedua itu GPX-nya ya, kita drag saja. Kita drag. Iya, ini dia point survey kita. Nah, ini bisa kita ekspor juga ke shapefile. File GPX ini bisa kita ubah ke file shapefile. File, kemudian export, kemudian export vector atau linear format, klik OK, kemudian di sini klik export lines, dan di sini ada kita tulis saja track ya, track log, kemudian kita klik OK, ya. Oke, kita lihat, nah ini ya hasilnya tadi point survey dan track log ini. Coba kita drag si point survey ini dan track log ini ke ArcGIS. Ya, ini dia hasil survei kita. Oh ya, coba kita tambahkan lagi yang
waypoint yang lain, dia ya mungkin memiliki informasi yang berbeda. Oke. Ya, dia punya waypoint ini. Rubah juga ini ke save file. Point survei 2 ya. Dan kita klik save. Oke, ini yang kita pakai yang point survei 2 ini, kita hapus saja yang point surveinya ini. Sebelumnya kita ini dulu ya, kita remove di sini. Ini kita delete yang point survei dan kita delete. Oke, dan point survei 2 ini kita drop karena lebih memiliki banyak informasi daripada yang sebelumnya. Nah, ini kita klik kanan, open atribut tabel. Nah, ini ya hasil surveinya. Jadi ada field name, field layer, kemudian GM type, kemudian KML dan elevation ya berapa, dan di klik kanan open atribut tabel di check log. Jadi di sini ada 2 file ya. Jadi ini ada 2 file. Kenapa? Karena yang pertama ini ketika saya ingin berangkat menggunakan kendaraan, kayak saya klik start dulu di Maverick, kemudian kita off lagi. Ini kita klik start di sini, kemudian pas sampai sini saya beli bensin ya di pom bensin, kemudian kita stop dulu GPS-nya, kemudian saya nyalakan lagi saat di jalan. Kita klik start, kemudian sampai di sini lanjut ya sampai saya offin lagi GPS Maverick-nya di sini. Oke, makanya ada 2 file. Jadi jika teman-teman ingin membuat part yang berbeda, jalur track log yang berbeda, teman-teman bisa menggunakan metode itu ya, start dan stop. Kemudian jika ingin menampalkan dengan base map yang ada di sini, saya klik kiri di sini, add data, add base map, kemudian add imagery with labels. Sudah ada nih ya base mapnya. Nah, kita bisa lihat, kita zoom in di titik survei ini. Ini memang agak lama ya, karena dia butuh koneksi internet. Kita pelan-pelan ke sini ya, kita zoom in ke sini, kemudian kita klik kanan, terus properties. Kemudian label picture-nya ini dinyalakan ya, dicentang. Ini teks simbolnya 12. Jadi kita ini akan memberi label untuk titik-titik waypoint ini. Kemudian kita apply. Nah, ini udah keluar ya labelnya. Nah, supaya lebih kelihatan kita bisa nyalakan teks halo-nya. Kita klik simbol ini. Kemudian edit simbol. Kemudian klik mask, stylenya halonya dinyalakan. Kemudian size-nya ini 1 aja. Kemudian kita klik OK. Kemudian OK. Kemudian OK lagi.
ya. Nah, supaya lebih kelihatan poin ini kita ganti legenda simbolnya. Coba kita pilih yang ini. Nah, yang lebih kelihatan lagi. Oke, kemudian jika kita ingin mengubah namanya, ini kan masih huruf kecil semua MCK-nya karena agak sulit kalau di lapangan itu kalau bukan huruf-huruf apa namanya, huruf-huruf singkatan gitu atau kode-kode itu agak sulit ya dinamain di lapangan karena kita butuh cepat, jadi kita cukup memberi namanya dengan kode-kode atau singkatan-singkatan ya. Nah, jika ingin mengubah label-label ini kita bisa edit di atribut tabelnya. Jika ingin mengedit atribut tabelnya kita bisa klik kanan open atribut tabel, kemudian di sini kita sudah melihat atribut tabelnya. Kemudian kita klik kanan di point survey lagi, edit feature, kemudian start editing. Oke, jadi kita ingin mengubah namanya ini waypoint pendopo 1 menjadi pendopo 1 aja. Jadi P-nya ini kita pakai huruf kapital pendopo 1, kemudian tangki air kita ubah T-nya menjadi T besar, A-nya juga menjadi A besar, kemudian MCK-nya kita besarin dan kita tambahkan 22 karena di sini ada informasi MCK Priwanita 22 dan MCK huruf kecilnya kita ubah jadi MCK besar semua. Oke, kita ganti jadi ubah. Kemudian jika sudah kita klik di editor sini, kemudian stop editing. Jadi to save edit, yes, oke. Nah, otomatis sudah berubah ya labelnya. Nah, kita bisa besarin lagi nih di sini. Ternyata jika kita lihat di satelit image ini, si MCK-nya ini tidak tepat ya, pas di bangunan MCK ini. Karena saya nguploadnya ini di jalan, jadi agak sulit kalau untuk ngepasin titiknya. Nah, untuk teman-teman yang ingin menggeser titik ini dari sini ke tepat di atas genteng bangunan ini, kita bisa mengubahnya di editor ya. Coba klik kanan, edit feature, start editing, kemudian kita klik ini, kemudian kita klik ini, edit vertex, dan muncul jendela baru, edit vertex ini. Kita bisa menggunakan ini ya, modify sketch vertex. Ini kita bisa klik di sini ya, kemudian kita shifting aja ke sini. Iya, kemudian kita klik kiri bebas ya, di mana saja. Nah, inilah udah pas di atas genteng titiknya. Terus ini juga ya, kita klik ini, kemudian edit vertex, kemudian kita geser aja, kita geser. Jika sudah, kita klik kiri, kita hold, nah, kita lepas, dan bisa finish sketch di sini atau kita klik kiri di sini. Coba kita klik finish sketch aja ya. Nah, udah kan. Dan ini juga edit vertex, klik kiri edit vertex, kemudian kita geser lagi di atas bangunan, kemudian finish sketch. Ini juga tangki airnya di sini, tapi saya nguploadnya di sini. Ini juga kita akan pindahkan, klik di tangki airnya sampai berwarna biru ini.
artinya kalau biru seperti ini datanya setelah terselect terpilih, kemudian kita edit vertex, kemudian kita geser lagi, kemudian finish sketch. Nah ini juga MCK nya ini nggak jelas ya, mungkin dulu belum ada MCK nya. Jadi di lapangan sudah ada di sini MCK-nya, namun di Citra belum. Berarti di Citranya di akuisisi sebelum 2020 mungkin. Ini kita klik ini ya, titik yang MCK 23, kemudian kita edit vertex lagi, kita geser sini dan finish sketch. Oke. Jadi poinnya ini sudah bergeser tepat ya teman-teman di bangunan-bangunannya. Dan kita bisa klik editor, stop editing. Oke. Nah, supaya si poin ini punya data x dan y, data koordinat, kita bisa tambahkan di sini. Kita tambahkan dulu tabel-tabel ini dengan cara klik ini, kemudian add field. Kita bisa pilih tipenya teks, lengthnya 20 aja. Klik long x, longitude ya maksudnya, atau kita tulis saja x lah. Klik OK, kemudian satu lagi y nya. Oke. Kemudian kita klik di sini, klik kanan, calculate geometry, kemudian x koordinat of point. Nah ini bisa kita pilih decimal degree atau degree minute second. Yang paling biasa dipakai ini ya, decimal degree atau degree minute second, tergantung kebutuhan aja sebetulnya. Ini bisa di convert ke sini, juga bisa di convert ke sini. Kita pilih ini aja dulu ya, yang biasa kita pelajarin di pelajaran geografi, biasanya degree minute second. Kita klik OK. Nah, dan sudah ada ya 106 derajat 54 menit 10,048 detik is, atau kalau bahasa Indonesia nya bujur timur. Di kanan di Y nya ini, field Y nya, kemudian ke geometry, kemudian Y koordinat, kemudian kita klik OK. Ya, ini masing-masing poin sudah punya informasi nama dan koordinat. Oke. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.